Mari kita saling sharing. Nah, ini kita saling sharing. Gitu ya. Tadi kita saling sharing. Nah, dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 ini, nah, bagian mana yang menarik kira-kira menurut Anda? Menurut teman-teman Bapak Ibu. Monggo silakan sharing. Nah, jadi saya tadi membuka wawasan dulu. Ya. Membahas Ismail tadi. Jadi saya membahas Ismail. Ya, membahas belum karena Nebayot itu anaknya Ismail, jadi belum ada. Jadi ini kira-kira tadi kesimpulannya ini. Cukup sesuai jika Ismail dihubungkan sebagai nenek moyang Muhammad atau nenek moyang agama Islam, tapi kurang sesuai jika keledai liar itu dihubungkan dengan negara Arab saat ini, apalagi dengan agama Islam. Nah, itu kesimpulan paparan saya yang nomor 1. Nah, monggo dari sini kira-kira teman-teman mau sharing kan? Ada sharing, ada kesaksian atau mau membagikan sesuatu? Monggo silahkan. Ya. Jadi saya kasih paparan dulu untuk kita. Saya mau ngasih frame. Saya mau ngasih frame dulu kira-kira. Jadi jangan sampai nanti kita mengatakan tadi yang karena saya sering sekali dengar orang memberikan tafsiran bahwa wah inilah nubuatan tentang agama Islam, mereka itulah keledai liar yang suka berperang. Nah, itu menurut saya terlalu jauh. Konteksnya sudah terlalu jauh. Gitu. Jadi ini konteksnya ya. Nah, monggo silakan. Kita bahas Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang mau sharing, mau kasih kesaksian atau mau bertanya juga boleh. Monggo silakan. Silakan. Ada yang mau sharing? Ini banyak hal sebenarnya bisa digali. Saya Mas. Monggo. Saya lihat yang Kejadian 16 ayat 10 yang ini yang ketika malaikat Tuhan berkata ke Hagar, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, saya tangkap berarti Tuhan itu tetap ini ya pegang sama janjinya akan membuat keturunan Abraham itu tetap banyak, terlepas dari langkah yang dia ambil yang mungkin lah ya, saya nggak ngerti yang langkah dia ambil yang mungkin nggak berkenan di mata Tuhan gitu kan yang dijanjiin kan dari si Sarai kan gitu, tapi ketika dia belok tapi tetap perjanjian itu tuh nggak batal gitu, intinya dia tetap Tuhan tetap ngasih keturunan yang banyak. Nah itu apakah apa Mas punya pandangan lain tentang itu? Itu pertanyaannya. Terus yang lucu lagi, yang saya tangkap ada hal yang lucu di yang ayat yang kelima, ketika Sarai bilang ke Abram bahwa penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu gitu. Padahal kan yang nyuruh kan si Sarai ya. Berarti memang apa namanya? Mungkin dari dulu prinsip istri selalu benar itu dari sejak zamannya Abraham. Bercanda tapi. Ya itu aja sih Mas. Terima kasih Mas Kris. Nah, yang ayat 10 ini benar memang tadi yang Mas Kris bilang bahwa itu berlaku pada keturunan Abram, termasuk Ismail. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita cermati, Ismail itu hanya mendapat sebagian dari janji Tuhan. Karena janji Tuhan ke Abram itu ada dua. Pertama, menjadikan keturunannya sangat banyak, seperti bintang di langit, ya kan? Dan yang kedua, keturunannya akan menjadi berkat
bagi bangsa-bangsa. Itu dua janji Tuhan ke Abram. Keturunannya menjadi banyak, dan yang kedua, keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, Ismail itu hanya menerima satu janji. Jadi Ismail hanya menerima janji bahwa Tuhan akan menjadikan keturunannya sangat banyak. Tapi Ismail tidak terima janji bahwa Tuhan akan menjadikan keturunannya menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kenapa? Karena berkat untuk bangsa-bangsa ini adalah, bagi orang Yahudi itu adalah janji mesianik, berkat mesianik istilahnya. Jadi ini berkat nanti yang mengacu ke Mesias yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan jelas karena Kristuslah, kita kan banyak bangsa, bukan cuma Yahudi ya, bisa diselamatkan. Gitu. Jadi memang ya, Ismail menerima sebagian berkat, sebagian janji Tuhan kepada Abram. Nah, kalau yang ayat kelima ini memang menarik ya, karena ini jelas pertama yang nyuruh itu Sarai, gitu ya. Nah, tapi Sarai bilang ke Abram, yang tanggung jawab itu Abram. Nah, dan ini ayat kelima ini sebenarnya Sarai ini nggak main-main. Kenapa? Karena Sarai sampai bilang begini, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Itu nggak main-main. Dan di sana ada konsekuensi hukumnya. Ini tapi hukum kuno ya. Di sana ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu kalimat Sarah nggak main-main dia. Tapi memang menarik sih. Karena karena begini, kalau kita lihat di ayat kedua, nah itu di ayat kedua kalimat terakhirnya, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, itu sebenarnya arti aslinya adalah, dan Abram setuju dengan sarannya Sarai. Jadi ini sebenarnya harusnya kalau mau fair ya, Sarai bilang penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawab kita. Gitu, karena Sarai yang mengusulkan, tapi Abram setuju. Gitu ya. Nah, tapi ini ya kembali lagi, inilah dosa manusia. Seperti zaman Adam dan Hawa dulu kan. Adam ditanya, dia melemparkan kesalahan ke Hawa. Hawa ditanya, dia melemparkan kesalahan ke ular. Nah, ini ternyata manusia dari zaman dulu sampai zaman Abram dan sampai zaman kita itu nggak berubah ternyata. Sukanya Pak, ya ini salah dia, itu bukan salahku. Nah, itu sukanya begitu. Ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawabku. Padahal kalau kita mau fair, sebenarnya nggak ada yang benar-benar salahnya dia, 100% salahnya dia dan 100% salahku, itu sebenarnya nggak ada. Pasti orang lain itu dan kita tuh turut ambil bagian dari kesalahan. Entah itu mungkin porsinya kecil. Nah, ini dosa asal lah gitu, kira-kira dosa asal ya begini. Itu kan melempar kesalahan, melempar tanggung jawab itu ke orang lain. Gitu. Dan ternyata perkataan Sarah ini nggak main-main, karena dia sudah merasa saking direndahkannya sama Hagar. Maka sampai dia bilang, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Dan itu kira-kira pernyataan itu tuh ada konsekuensi hukumnya. Itu saking nggak main-mainnya. Nah, itu Mas Kris. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Nah, monggo silakan yang lain yang baru bergabung, kita bahas tentang Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 ya. Dan tadi saya juga paparkan sedikit satu paparan pertama dengan kesimpulan bahwa cukup sesuai jika Ismail dihubungkan dengan nenek moyang Muhammad atau nenek moyang agama Islam, tapi kurang sesuai jika keledai liar dihubungkan dengan negara Arab saat ini, apalagi dengan agama Islam. Nah, itu kira-kira saya memaparkan satu hal itu sebelum kita sharing. Nah, tadi Mas Kris sudah tanya. Monggo silakan yang lain, ada yang mau sharing, mau kesaksian atau ada yang mau pertanyaan, monggo silakan. Atau para pilar sharing dulu. Leo atau Ko Peter, monggo silakan. Ya, boleh. Silakan, Bro.
Eh, ya saya ngelihat di sini ada 3 tokoh ya yang diceritakan di sini, dan saya menyoroti kesalahan-kesalahan dari ketiga tokoh ini. Jadi kita belajarlah dari ketiga tokoh ini, jangan sampai kita mengulangi kesalahan seperti mereka gitu. Yang pertama itu Sarah. Dia yang di ayat kedua, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak gitu. Jadi kelakuan Sarah tuh dari dulu udah gimana gitu ya, haleluya banget ini kelakuannya. Udah apa? Janji Tuhan ditertawakan sama Sarah, udah gitu. Sepertinya dia sok tahu juga gitu. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, padahal udah jelas-jelas janji Tuhan tuh Sarah akan melahirkan anak gitu. Tapi ya gitu. merasa kenal Tuhan gitu, merasa kenal Tuhan. Jadi ngomongnya asal jiplak aja. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, asal jiplak. Udah gitu asal mengucap juga, ya tadi sudah sempat dibahas ya, itu tanggung jawabmu, aku yang memberikan hambaku gitu. Udah jelas-jelas Sarah yang mengusulkan duluan gitu. Terus nah itu juga yang tadi menjadi hakim itu benar-benar keras ya, saya setuju. Dan saking kerasnya akhirnya kalau kita lihat ke depan ya, kita lihat berapa fatsal ke depan, akhirnya Tuhan mengkat Sarah gitu. Jadi hati-hati kalau kita sebagai anak Tuhan, jangan mentang-mentang sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang modelnya seperti Sarah gitu, ini kan jadi membelokkan rencana Tuhan kan ini teh. Sarah yang menyodorkan Hagar ininya, gundiknya itu, berarti dia membelokkan rencana Tuhan gitu. Nah, udah gitu sok pede Tuhan yang jadi hakim gitu. Akhirnya ketika kita lihat nanti di fatsal berikutnya, Tuhan akhirnya mengkat gitu. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang terus kita seenaknya kita ini sok kenal dekat sama Tuhan, terus malah kita di-cut. Ada banyak hamba Tuhan yang besar, akhir hidupnya itu di-cut sama Tuhan gitu. Jadi hati-hatilah gitu. Udah gitu kita mau belajar dari Hagar. Ya, udah sering saya bahas ini, ketika kita diberkati Tuhan, hati-hati, berkat Tuhan itu bisa menenggelamkan. Contohnya Petrus ya, saya udah berkali-kali ceritakan ya. Udah sama Tuhan diangkat melahirkan anak, tapi dia sombong, si Hagar sombong gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ditindas sama Sarah. Nah, bukan sih ya. sorry. Akhirnya malaikat Tuhan itu bilang ke Hagar, kamu balik sana. Biarkan kamu ditindas, biarkan kamu ditindas sama Sarai. Jadi kalau kesombongan itu salah satu obatnya gitu, itu ditindas. Jadi kalau kita mengalami penindasan, ya cek hati kita, apakah kita sombong gitu. Orang sombong itu orang yang merasa di atas, bisa diturunkan Tuhan dengan tiba-tiba kan, bisa diputar balikan sama Tuhan dengan tiba-tiba. Yang tadinya di atas sombong, akhirnya benar-benar direndahkan sama Tuhan, ditindas ya. Jadi dibejek-bejek lah. Kalau kita sombong, kita menerima berkat Tuhan tapi kitanya sombong,
siap-siap kita dibejek-bejek gitu sama Tuhan. Terus tapi ini ada juga sih, ada juga yang ini yang saya tangkap dari Hagar. Nah, siapapun dia, meskipun dia tidak terpilih sama Tuhan, tapi orang tertindas itu memang doanya didengar oleh Tuhan gitu. Jadi kalau doa kita mau didengar Tuhan, mungkin kita harus mengalami penindasan. Nggak, bercanda lah itu mah. Jadi nggak, maksudnya tuh kalau orang kecil, orang tertindas, hati-hati dengan orang kecil, hati-hati dengan orang tertindas, karena orang seperti itu doanya itu didengar oleh Tuhan. Yang terakhir itu Abram. Abram, akhirnya saya setelah merenung berapa lama ya, akhirnya saya sudah oke lah menemukan jawaban Abram ya, memang itu kelemahan Abram sih. Apa itu kelemahan Abram? Itu juga kelemahan ketiga patriark Israel gitu. Ketiga patriark Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub itu ternyata, sorry ada telepon tadi. Nah, ketiga patriark Israel itu Abraham, Ishak, dan Yakub itu ternyata mempunyai kelemahan yang sama ternyata, yaitu istri-istrinya lebih powerful dalam tanda kutip, lebih powerful ternyata ya. Dilihat di sini juga ya, Sarah itu bukan hanya mengkonfrontasi Tuhan lah, istilah kasarnya, tapi dia juga tidak segan-segan mengkonfrontasi Abraham gitu. Dia yang pertama kali menyodorkan Hagar tuh kan idenya Sarah kan. Terlepas dari apapun itu kelemahan atau apalah, tapi apalagi zaman dulu ya, itu kayak kucing dikasih ikan asin, ya susah menolak gitu. Disuruh poligami sama istrinya sendiri, itu kamu kawin aja lagi lo, laki-laki mana gitu kan yang yang mana tahan laki-laki gitu kan. Apalagi ini konteksnya zaman dulu yang bisa istri banyak gitu. Walah, dikasih kayak gitu yang Abraham oke-oke aja itu Abraham gitu. Tapi ya maksudnya terlepas dari itu, memang itu kelemahan ketiga patriark Israel. Nah, ini juga saya tidak asal berpendapat, karena itu dasar-dasar Alkitabnya bisa saya pertanggungjawabkan. Nanti mungkin juga ketika kita membahas pasal-pasal lainnya ke depan, mungkin juga saya akan menunjukkan ini loh, betapa powerfulnya istri-istri ketiga patriark Israel itu loh. Benar-benar powerful gitu. Makanya Abraham, Ishak juga berani berlindung di balik punggung istrinya masing-masing, karena Ishak juga kan sama mengalami kejadian yang sama Abraham. Dia bilang ke Ribka istrinya kan, kamu ini ngaku jadi saudara aku aja ya, bukan istri kan. Nah, itu sama kan sama Abraham gitu. Nah, mungkin sebenarnya udah ketemu sih jawabannya, memang ya udahlah, itu memang kelemahan Abraham gitu. Tapi itu jadi pertanyaan lagi. Jadinya pertanyaan lagi, kok bisa gitu Tuhan tuh dengan bangganya gitu memilih, aku adalah Tuhan Allah, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Padahal ketiga-tiganya itu istilahnya yang paling menonjol tuh istrinya gitu. Tapi Tuhan tetap bangga gitu, tetap sama mereka bertiga itu. Paling itu sih yang
yang menarik lah ya. Maksudnya kita bisa belajar lah dari ketiga tokoh itu. Jangan sampai kita mengalami kejadian yang serupa gitu. Udah, mungkin itu aja bro. Thank you bro. Terima kasih Ko Peter. Luar biasa ya. Memang istri-istri tiga bapak Israel ini. Ya nanti kita akan baca lebih jelas lagi ya. Ketika kita membaca Ishak, kita membaca Yakub, gitu ya, itu lebih jelas lagi. Dan ketiga patriark ini, patriark itu bapak bangsa ya, bapak bangsa Israel ini punya problem yang sama ternyata. Jadi masalah keturunan. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub itu punya problem yang sama, masalah keturunan. Kalau Abraham dan Ishak itu punya problem yang sama, susah punya keturunan. Nah, Yakub ini dua istrinya saling bersaing keturunan. Tapi problemnya konteksnya sama-sama keturunan. Luar biasa.